Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mayangsari, NIM 19011054, mahasiswi Psikologi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang psikologi forensik untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah psikologi klinis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja penjelasannya sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang psikologi forensik. Psikologi dalam bahasa Yunani kuno berasal dari dua kata, yaitu psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Psikologi itu sendiri dapat diartikan sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui proses ilmiah. Forensik berasal dari bahasa Latin yaitu forenses, yang berarti debat atau perdebatan. Forensik itu dapat diartikan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Psikologi forensik adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari subjek dari segi kognitif, afektif, dan perilaku dalam kaitannya dengan proses hukum. Individu yang bergabung pada psikologi forensik ini adalah yang pertama, ilmuwan psikologi forensik. Tugasnya itu melakukan penelitian yang terkait dengan aspek perilaku manusia dalam proses hukum. Yang kedua, praktisi psikolog forensik. Tugasnya itu memberikan bantuan profesional berkaitan dengan permasalahan hukum. Psikologi forensik memiliki tugas-tugas tertentu, yaitu yang pertama, berhubungan dengan pelaku, yakni membantu polisi dengan melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental pelaku. Yang kedua, berhubungan dengan korban, yaitu membantu polisi dalam melakukan penggalian informasi terhadap korban, misalnya kepada anak-anak atau wanita korban kekerasan. Yang ketiga, berhubungan dengan saksi, yaitu melakukan teknik investigasi saksi yang tepat, antara lain teknik hipnosis dan wawancara kognitif. Yang keempat, tugas di pengadilan yaitu sebagai saksi ahli bagi korban dan bagi pelaku dengan permasalahan psikologis, termasuk dapat bekerja untuk pengacara dalam memberikan masukan terkait dengan jawaban-jawaban yang harus diberikan kliennya agar tampak meyakinkan. Yang kelima, tugas di lembaga permasyarakatan, yaitu dalam rangka melakukan asesmen dan intervensi psikologis pada narapidana. Selanjutnya, pengertian psikologi forensik menurut para ahli. Menurut Bartol dan Bartol, psikologi forensik adalah upaya penelitian yang memeriksa aspek perilaku manusia terkait dengan proses hukum dan peradilan, seperti kesaksian, pembuatan keputusan hakim, dan perilaku kriminal. Penerapan profesi psikologi dalam sistem hukum yang mencakup sistem hukum pidana dan perdata, serta interaksi antara keduanya. Menurut Need, psikologi forensik adalah aplikasi metode, teori, dan temuan empiris dari berbagai bidang ilmu psikologi pada konteks dan kebutuhan proses hukum, pidana, dan perdata. Selanjutnya, ada sejarah psikologi forensik. Pada awal tahun 2000-an atau lebih tepatnya pada tahun 2003, psikologi forensik ini mulai dikenal di Indonesia dan digunakan sebagai penegakan hukum dalam kasus Sumanto,
pemakan mayat dari Purbalingga. Sejak itu, psikologi forensik terus mengalami perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, psikologi forensik ini telah dikenal di dunia, dan banyak peristiwa-peristiwa penting yang terdapat di dalamnya. Pada tahun 1878, Wilhelm Wundt, yang dianggap sebagai bapak psikologi, membuat kajian ilmiah tentang mental manusia. Berawal dari hal ini, para ahli psikologi selanjutnya mengembangkan kajian tersebut dan memahami perilaku kriminal dalam rangka membantu proses hukum. Tahun 1892, Hugo Mansterberg yang bekerja di bawah Wilhelm Wundt melakukan eksperimen penting yang hasilnya menunjukkan bahwa saksi dapat memberikan kesaksian yang tidak konsisten. Pada tahun 1895, James Ken Cattell, seorang murid dari Wilhelm Wundt, melakukan eksperimen pertama psikologi forensik di Columbia University mengenai distorsi keterangan saksi di Amerika. Pada tahun 1896, Alfred Binet melakukan replikasi riset dari James Ken Cattell yang menjadi dasar perkembangan atas kesaksian di Eropa. Alfred Binet juga mengembangkan alat tes psikologi yang hingga sampai saat ini masih banyak digunakan dalam terapan psikologi. Selanjutnya, pada tahun 1901, William Stern melakukan eksperimen yang sama dengan James Ken, yang hasilnya itu menunjukkan ada ketidakakuratan kesaksian karena emosi yang dialami oleh saksi. Tahun 1906, William Stern mengembangkan jurnal ilmiah mengenai penelitian psikologi kesaksian di Leipzig. Selanjutnya, pada tahun 1992, Kogehiro dan Leufer melakukan analisis isi atas berbagai penelitian yang terkait dengan topik psikolegal. Selanjutnya, materi tentang ruang lingkup psikologi forensik. Yang pertama yaitu Psychology in Law. Psychology in Law itu adalah hubungan antara psikologi dan hukum yang menunjukkan bahwa psikologi bisa memberikan kontribusi praktis dengan upaya penerapan prinsip-prinsip psikologi di konteks hukum. Seperti yang dapat dicontohkan, ahli psikologi ini bisa menjadi saksi di peradilan. Psikolog melakukan pemeriksaan psikologi dalam psikodiagnostik untuk memahami kondisi mental terdakwa. Yang kedua, ada Psychology of Law. Adalah bentuk hubungan psikologi dan hukum di mana psikologi memberikan penjelasan mengenai berbagai komponen psikologis dari proses hukum itu sendiri. Yang ketiga, ada Psychology and Law. Adalah hubungan di mana riset-riset psikologi dapat dikembangkan dan hasilnya bisa diterapkan pada bidang hukum. Di sini, hubungan antara psikologi dan hukum dianggap setara, sehingga masing-masing mempunyai kemampuan untuk memberikan dan menerima. Peran psikologi forensik dalam penyidikan tindak pidana. Yang pertama, mengetahui kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana. Melalui psikologi forensik ini, kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana ini bisa diketahui lebih jelas. Fungsi yang sangat membantu untuk mengetahui apakah pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Dalam proses pidana ini, pelaku bisa saja memanipulasi dirinya sedemikian rupa sehingga
ia terlihat mengalami gangguan jiwa untuk terhindar dari tuntutan tersebut. Yang kedua, membantu pendekatan psikis pada proses penyidikan. Dalam hal ini, psikologi forensik dapat membantu proses penyidikan melalui pendekatan-pendekatan tertentu, sehingga pelaku tindak pidana bisa menjelaskan kejadian yang dilakukan dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, ada memberikan masukan dalam proses penyidikan. Proses penyidikan ini dilakukan sesuai masukan dari psikologi forensik, seperti langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, dan penyidikan yang sistematis dapat menemukan data yang akurat serta faktual. Yang keempat, menemukan kejanggalan psikis. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dari poin awal tadi, seseorang bisa saja memanipulasi dirinya untuk menghindari tuntutan. Di sini, psikologi forensik sangat berperan dalam penyidikan tindak pidana dan menyelesaikan berbagai kejanggalan, seperti apakah seseorang itu berbohong atau tidak, juga bisa dilakukan oleh psikologi forensik. Yang kelima, ada mengungkap motif pelaku tindak pidana. Psikologi forensik dapat mengungkap motif pelaku dari tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa alasan seseorang itu melakukan kejahatan. Ketika seseorang itu mengajukan pernyataan menyesal, maka hal itu bisa meringankan hukumannya. Namun, pernyataan tersebut juga diiringi dengan pembuktian dari psikologi forensik bahwa rasa penyesalan pelaku memang benar-benar adanya. Yang keenam, yaitu memberikan treatment psikis. Di sini, treatment psikis akan diberikan kepada tindak pelaku pidana. Psikologi forensik mungkin akan memberikan treatment psikis ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut. Hal ini sangat penting karena seseorang pelaku tindak pidana tidak memiliki gangguan jiwa, namun hanya mengalami masalah psikis sesaat terkait dengan proses peradilan yang akan ia jalani. Yang ketujuh, memperjuangkan hak untuk menolak atau memberi treatment. Bila seseorang pelaku berpura-pura mengalami masalah psikis, maka bisa saja penyidikan tetap berlangsung dan tidak ditunda-tunda lagi. Yang kedelapan, ada menilai kasus kriminal, dan kesembilan, menjadi saksi ahli. Dalam hal ini, psikologi forensik bisa menjadi saksi ahli. Psikologi forensik bisa menjelaskan mengenai bagaimana karakteristik kejadian kejahatan, pelaku, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menjadi bahan penelitian psikologi. Dengan adanya psikologi forensik ini, setiap kasus bisa dicatat, direkam, dan kemudian dapat dianalisa. Seperti apabila di masa depan ditemukan kasus yang serupa, maka penyelesaiannya bisa segera dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan psikologi forensik. Semoga teman-teman mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.